Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus, hamba memohon kepada-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Firman Tuhan berkata, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Kebenaran firman Tuhan ini atau khotbah pada saat ini saya memberi judul, ada mujizat di dalam bersyukur. Ada mujizat di dalam bersyukur. Saya percaya di masa-masa pandemik COVID-19 ini, saya percaya mujizat belum berhenti. Karena seperti yang firman Tuhan katakan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau Yesus dapat membangkitkan Lazarus dari kematian, setelah dia dikuburkan 4 hari, firman Allah berkata, Yesus Kristus tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia berkuasa atas segala-galanya. Untuk itu, saya percaya tema ini juga akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, dalam kita menyelesaikan tahun 2020 ini, bahwa ada mujizat di dalam bersyukur. Ada beberapa kebenaran yang saya bisa sampaikan kepada saudara yang menjadi alasan utama mengapa kita mengucap syukur. Kebenaran yang pertama yang saya dapatkan, dan ini menjadi alasan utama mengapa kita mengucap syukur. Yang pertama, karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita. Ini alasan yang pertama, karena Yesus telah mengampuni dosa saya dan saudara. Dan dia bukan hanya mengampuni dosa-dosa kita, bahkan dia telah memenuhi kehidupan kita dengan kasih-Nya yang ajaib. Dan kasih Tuhan yang ajaib ini dalam kehidupan saya dan saudara itu meliputi aspek rohani, meliputi aspek sosial, dan aspek ekonomi. Jadi ini alasan yang pertama, bahwa Yesus bukan hanya menyelamatkan jiwa kita, tetapi dia juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Dan ini sesuai dengan janjinya, dan ini juga sesuai dengan apa yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu ketika dia berada di Israel. Dia menyembuhkan mereka yang sakit, dia memberkati rumah tangga, dia mengangkat kehidupan orang yang tidak beruntung di dalam kehidupannya. Dan saya percaya Yesus Kristus tidak pernah berubah. Saya yakin akan firman Allah ini, bahwa kalau dulu dia melakukan hal-hal yang demikian, hari ini dan sampai selama-lamanya, dia juga akan melakukan hal yang sama. Kebenaran yang pertama, mengapa kita perlu mengucap syukur di dalam kehidupan ini? Karena Yesus telah menyelamatkan saya dan saudara, karena dia telah mengampuni dosa-dosa kita. Firman Allah berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu
menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ini kebenaran yang pertama. Dan saya percaya ketika kita memiliki atau menghidupi, mempercayai kebenaran ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, itu tidak akan mempengaruhi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena yang terutama, Yesus sudah menyelamatkan saya dan saudara. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung di dalam kehidupan ini. Untuk itu kita perlu bersyukur. Kita beria-ria, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Baik dalam keadaan sakit, dalam keadaan berkekurangan, bahkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan juga diberkati dengan melimpah-limpah. Kita mengucap syukur bukan karena hal-hal yang fana seperti ini, tetapi kita mengucap syukur karena kebenaran ini, bahwa Yesus sudah menyelamatkan saudara, Yesus sudah mengampuni dosa saudara, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung dalam kehidupan ini. Kebenaran yang kedua yang menjadi alasan utama kita bersyukur kepada Tuhan, karena Yesus tetap berdoa dan dia menjadi pembela kita sampai saat ini. Roma pasal yang ke-8 ayat ke-34 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Luar biasa. Yesus bukan hanya menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Yesus bukan hanya memelihara kehidupan kita secara rohani, secara sosial dan ekonomi, tetapi sampai saat ini firman Allah memberikan kesaksian. Kita bisa juga melihat di dalam surat Ibrani bahwa Yesus menjadi pengantara, dia menjadi pendoa, bahkan di sini dikatakan dia menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Ini yang harus menjadi alasan yang utama mengapa kita perlu mengucap syukur dalam hidup ini. Perlu bergairah, perlu bersemangat dalam hidup ini. Karena Yesus sampai saat ini menjadi pembela saya dan saudara. Dia ada di sorga dan dia menjadi pendoa syafaat bagi saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Ketika saya melihat kamus Yunani, interlinear Yunani dan Indonesia, kata pembela di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 ini diterjemahkan dari kata Yunani entungkano, yang memiliki arti memohon, memohonkan, berseru. Dan kata ini yang luar biasa dalam ayat yang ke-27 Roma pasal yang ke-8, yang mengatakan bahwa Roh Kudus dia juga menjadi pembela, Roh Kudus juga menjadi pendoa, Roh Kudus yang berdoa melalui kehidupan saya dan saudara, berdoa kepada Allah untuk keperluan-keperluan, untuk kebutuhan-kebutuhan saudara yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Jadi alasan yang kedua mengapa kita perlu bersyukur dalam kehidupan ini, karena Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang luar biasa dalam kehidupan ini, mereka menjadi pembela kita dan mereka berdoa untuk kita. Dalam ayat yang ke-28 dikatakan, dan mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika saya dan saudara berada dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus akan berdoa. Dia akan mengucapkan kepada Allah keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah pasti akan menjawab doa yang dinaikkan oleh Roh Kudus melalui doa-doa yang saudara naikkan. Jadi ini yang merupakan alasan yang kedua. Karena Yesus Kristus, mereka menjadi pendoa. Yesus Kristus dan Roh Kudus menjadi pendoa yang luar biasa dalam kehidupan kita anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur kepada Tuhan. Alasan yang ketiga, karena nama kita telah terdaftar di sorga. Dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, ini menceritakan ketika murid-murid setelah mereka diutus oleh Tuhan. Saudara bisa membaca dalam pasal yang ke-10, dan mereka dikatakan mereka bisa mengusir setan, mereka bisa menyembuhkan orang yang sakit, sehingga mereka kembali memberikan laporan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, setan-setan takluk kepada namamu. Tuhan, kami bisa melakukan pekerjaan yang Engkau suruh untuk kami lakukan. Yesus bersyukur dan dia mengingatkan kepada mereka dalam ayat yang ke-20.
Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah, bersyukurlah karena namamu ada terdaftar di sorga. Memang pelayanan yang kita lakukan dan keberhasilan yang kita lakukan di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha, itu memang tidak salah kita bersyukur dan bersukacita atas apa yang Tuhan percayakan. Tetapi kita harus landaskan alasan kita mengucap syukur bukan oleh karena hal-hal yang kita raih di dunia ini. Karena ketika itu hilang, maka akan hilanglah syukur kita, akan hilanglah sukacita kita. Tetapi kalau kita landaskan ucapan syukur kita, bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan, setiap keberhasilan yang kita capai dalam hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika kita melakukan itu, maka nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan yang ditulis di surga. Nama kita ada terdaftar di surga. Itu yang membuat kita bersukacita, kita bersyukur kepada Tuhan. Sehingga ketika pun kita belum berhasil dalam dunia ini, ketika mungkin kita tidak diberkati di dalam rumah tangga, tidak diberkati dalam usaha, dalam pelayanan belum ada kemajuan, tetapi itu tidak akan menghalangi kita untuk mengucap syukur. Karena nama saya dan saudara sudah terdaftar di sorga. Ini yang membuat saya bergairah di dalam melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, keluarga boleh dirawat di rumah sakit, keluarga boleh meninggal, saya boleh memiliki kekurangan-kekurangan, atau saya memiliki juga hal-hal yang belum bisa dipenuhi. Ada banyak hal, tetapi saya tidak mau melandaskan ucapan syukur saya atas hal-hal yang fana ini. Tetapi saya landaskan ucapan syukur saya ini karena nama saya terdaftar di surga. Karena pelayanan yang kita lakukan di dunia ini itu membuat nama kita terdaftar di surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya saudara yang mengikuti ibadah lewat online ini, saudara juga perlu bersyukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang telah melayani dan menjadi berkat pada masa-masa pandemi COVID ini. Pelayanan bukan hanya pelayanan di mimbar sebagai pengkhotbah, sebagai worship leader, tetapi pekerjaan saudara mungkin sebagai ibu rumah tangga, menyediakan makanan minuman untuk anak cucu. Pekerjaan saudara mungkin di kantor. Apa yang saudara lakukan di kantor, percayalah memang ada upah gaji, ada bonus. Tetapi kita bersyukur bukan karena upah di dunia ini, tetapi karena nama kita terdaftar di sorga. Untuk itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dan kita akan melihat bagaimana kehidupan kita akan penuh dengan berkat-berkat. Bagaimana kehidupan kita, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar yang sudah dipercayakan kepada kita. Karena Tuhan hanya akan membuat mujizat di dalam kehidupan anak-anaknya yang tahu mengucap syukur di dalam kehidupan ini. Bagaimana aplikasinya hidup bersyukur di dalam kehidupan kita saat ini? Terutama pada saat kita mengalami pandemi COVID-19 yang bukannya meredah, melainkan semakin memakan banyak korban. Zona merah di mana-mana. Bagaimana aplikasinya hidup bersyukur? Dan saya percaya hidup bersyukur itu bukan hanya ketika kita berkata-kata dengan mulut kita, saya bersyukur kepada Tuhan. Hidup bersyukur bukan hanya ketika kita memuji Tuhan. Bersyukur itu bukan hanya ketika kita berkata-kata mengatakan syukur kepada Tuhan. Tetapi bersyukur itu merupakan seluruh kehidupan kita, seluruh aktivitas kehidupan kita. Sejak kita bangun tidur, apapun yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, tanggung jawab yang kita lakukan, sikap kita terhadap setiap masalah, setiap pergumulan yang ada, bagaimana praktek kita di dalam melakukan firman Allah, bagaimana kita menjaga hidup kudus, itu merupakan kehidupan yang mengucap syukur kepada Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini saya mengingatkan, mari kita menjalani kehidupan dalam mengaplikasikan kehidupan yang bersyukur. Dengan kita yang tentu pertama-tama, mari kita berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan.
Sarana-sarana sudah diberikan kepada saudara. Setiap minggu saudara diberikan juga untuk liturgi, susunan ibadah untuk kita gunakan dalam memuji Tuhan, dalam berdoa, dalam merenungkan firman Allah, dalam bersyukur. Kita harus gunakan sarana yang Tuhan berikan. Karena itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudara, agar supaya kita tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara kita menyembah Dia di dalam ibadah-ibadah pribadi, ibadah-ibadah keluarga. Kemudian yang kedua, kehidupan yang mengucap syukur itu dapat kita aplikasikan ketika kita mengerjakan segala sesuatu, dan kita kerjakan segala sesuatu itu dengan motivasi memberikan yang terbaik. Haleluya. Apa yang terbaik kalau dikaitkan dengan pelayanan? Kalau saudara mungkin seorang pelayan Tuhan yang memimpin umat Tuhan di dalam melayani, kita harus memberikan contoh dan teladan dalam sukacita. Jangan kita melayani mungkin dengan wajah yang murung, seakan-akan ada banyak masalah. Memang ada banyak masalah, tetapi anak-anak Tuhan di dalam melayani memberikan yang terbaik. Mungkin sudah capek, mata sudah mau tertutup, tetapi ingat, kita ada pelayanan. Kita harus mempersiapkan khotbah kita, mempersiapkan renungan-renungan kita. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Demikian juga ketika mungkin sebagai ibu rumah tangga, saudara atau ibu-ibu memasak, memberikan yang terbaik, memberikan menu yang terbaik. Itu merupakan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga memberikan yang terbaik, sebagai karyawan memberikan yang terbaik bagi perusahaannya, sebagai pemimpin menjalankan tugas, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang kita pimpin dan memberikan yang terbaik. Ini merupakan kehidupan yang mengucap syukur. Karena anak-anak Tuhan, mereka dilihat, mereka itu dikatakan menjadi surat Kristus yang dapat dibaca, yang dapat dilihat oleh semua orang. Kalau kita tidak memberikan yang terbaik dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan kita, bagaimanakah mungkin Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita? Bagaimanakah mungkin nama kita akan tercatat di surga kalau kita tidak memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini, membawa jiwa-jiwa melalui setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita? Praktek juga hidup yang mengucap syukur itu. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun mungkin kita dalam keadaan sakit, atau mungkin keadaan ekonomi keluarga kita sedang mengalami penurunan, dan semakin banyak kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Apakah itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan? Anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, semua ini tidak bisa mempengaruhi hati kita yang mengucap syukur kepada Tuhan. Sedikit saya mau memberikan kesaksian. Justru saya semakin bersyukur kepada Tuhan. Saya yakin doa-doa yang dinaikkan didengarkan oleh Tuhan. Saya yakin Tuhan disenangkan dalam kehidupan saya. Justru ketika saya mengalami sakit, saya bersyukur dan mencucurkan air mata. Tuhan, saya setia mengiring Engkau, Engkau izinkan ini. Mungkin hal-hal yang paling membuat saya bersukacita justru ketika kebutuhan-kebutuhan yang harus saya penuhi itu tidak ada atau belum terpenuhi, tetapi saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Dia pasti memberikan solusi. Karena Tuhan akan menolong saya dan saudara. Dia akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan justru ketika mengalami hal-hal yang demikian. Ketika sakit, kebutuhan-kebutuhan belum terpenuhi. Bahkan ketika ada tantangan-tantangan, orang membenci saya diperlakukan dengan tidak adil. Saya bersyukur, saya bersukacita karena saya boleh ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Karena dengan cara yang seperti ini kita bisa memikul salib Tuhan Yesus Kristus. Dan seiring dengan juga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dia katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7b, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ini yang membuat perbedaan antara anak-anak Allah dan yang bukan anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah ketika
Ketika mereka mengalami ketidakadilan, mereka akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Ketika mereka dirugikan, dihina, difitnah, mereka justru bersyukur karena mereka menjadi sama seperti Kristus. Dan bukankah ini pengalaman para murid-murid ketika mereka disesal, mereka dianiaya, keluar dari ruang pengadilan, mereka bukan bersungut-sungut dan mengeluh, mengapa ini terjadi? Tapi firman Allah memberikan kesaksian. Mereka keluar dan bersukacita. Mereka bersorak-sorak. Karena apa? Bukan karena mereka dicambuk mereka bersukacita. Firman Allah berkata, karena mereka boleh menjadi sama seperti Kristus, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Saya rindukan agar supaya umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, paradigma kita dirubah. Justru kita harus bersyukur kalau kita mungkin dihina, difitnah, dianiaya, mengalami kekurangan, mengalami sakit penyakit. Kita harus bersyukur karena hanya dengan jalan demikian kita menjadi sama seperti Kristus. Dan bukankah firman Allah berkata penderitaan ringan zaman sekarang ini hanya penderitaan ringan, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dikaruniakan kepada saya dan saudara yang tetap bersyukur sekalipun mengalami penderitaan di dalam kehidupan ini. Haleluya. Firman Allah berkata, Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 bisa menjadi teladan yang bisa kita juga praktekkan dalam kehidupan ini. Nabi Habakuk, dia mengalami hal-hal yang seperti yang saya katakan tadi. Dia mengalami penderitaan. Mereka mengalami penjajahan. Mereka mengalami hal-hal yang sukar. Mereka dianiaya, dihina, difitnah. Tetapi kita lihat iman daripada Nabi Habakuk. Dan kiranya ini juga menjadi iman kita pada hari-hari ini. Dia katakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Dia bersyukur sekalipun semuanya mengecewakan, dan dia akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkannya, karena dia percaya Allah Tuhannya adalah kekuatannya, dan Allah itu akan membuat kakinya seperti kaki rusa. Dia akan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini merupakan aplikasi dari kita hidup di dalam bersyukur. Hidup bersyukur berarti kita juga bersyukur di dalam hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan praktek hidup bersyukur selanjutnya, yaitu kita harus hidup di dalam kekudusan. Ketika kita hidup di dalam kekudusan dan semakin mentaati perintah-perintah Tuhan, inilah cara hidup bersyukur yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Segala sesuatu boleh berubah di sekeliling saudara. Segala sesuatu boleh terjadi di dalam dunia ini, tetapi itu tidak dapat merubah bagaimana sikap kita yang bersyukur kepada Tuhan dengan tetap menjaga hidup kita kudus dan semakin mentaati perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan ketika kita menjalani kehidupan yang bersyukur seperti kebenaran-kebenaran yang sudah saya sampaikan ini, dan kita melandaskan ucapan syukur kita dengan 3 kebenaran yang utama, bahwa Yesus sudah mengampuni kita, bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita, bahwa Yesus nama kita sudah terdaftar di sorga. Kemudian karena Yesus sudah menjadi pembela kita dan dia berdoa untuk kita, maka kebenaran firman Tuhan seperti yang kita baca di awal daripada khotbah ini dalam Yohanes pasal yang ke-11. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11, ketika Yesus memerintahkan mereka untuk mengeluarkan batu itu, Yesus menengadah ke atas. Dia menengadah ke Bapa di surga dan dia berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku.
Yesus memberikan contoh kepada kita di dalam mengucap syukur. Dia katakan dalam ayat 42, "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Perhatikan ayat yang ke-42. Setelah Yesus mengatakan bahwa Allah selalu mendengarkan dia, tetapi mengapa dia berdoa dan mengucap syukur? Karena ada orang-orang yang berada di sekitar Yesus. Dan ini mewakili saya dan saudara. Yesus memberikan contoh. Sekalipun kita mengalami masa-masa yang sulit, tetapi dia juga tetap mengucap syukur kepada Bapa, mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa. Marilah kita meneladani Yesus yang memberikan contoh. Dia mengucap syukur sekalipun ada masalah, ada problem yang sangat besar. Lazarus sudah 4 hari dikuburkan, tetapi dia tetap mengucap syukur. Dan firman Allah berkata, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Di dalam ucapan syukur pasti ada mujizat. Ketika Yesus bersyukur kepada Bapa di surga, maka mujizat terjadi. Lazarus dibangkitkan. Maka saya percaya ketika kita juga mengucap syukur pada hari-hari ini, dengan dilandaskan dengan ketiga kebenaran yang utama, dan ketika kita menjalani kehidupan yang mengucap syukur seperti yang firman Tuhan kita dengarkan pada saat ini, maka pasti ada mujizat di dalam bersyukur. Mujizat pasti terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya akan mengakhiri khotbah pada saat ini. Ketika memasuki tahun 2020 ini, saya harus menyelesaikan studi saya. Saya harus mengajukan proposal. Dan setelah proposal saya itu selesai, terjadilah pandemi COVID-19. Dan selama berbulan-bulan saya tidak melakukan apa-apa. Dan ketika ibu saya meninggal juga, saya tidak melakukan apa-apa. Tetapi pada bulan Juni saya diingatkan kembali bahwa bagaimana kamu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kamu harus memberikan yang terbaik. Selesaikan studimu. Dan puji nama Tuhan, sekitar bulan yang lalu saya bisa mengikuti ujian tesis dan dinyatakan lulus. Kemudian pada beberapa hari kemarin mengikuti yudisium dan dinyatakan lulus. Dan saya menyelesaikan studi S2 Magister Teologi. Dan saya percaya ini bisa saya jalani karena saya melakukan firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Dan ini juga yang akan saudara alami pada hari-hari ini. Ketika kita mengucap syukur, Tuhan pasti menyertai kita. Dan mujizat pasti terjadi. Sebab ada mujizat di dalam bersyukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang kau firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin.